Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alasan kenapa negara-negara Eropa itu, ya termasuk Jepang, ya, menjajah negara-negara yang dianggap terkebelakang, tidak maju. Seperti zaman kolonial, negara-negara Eropa ini menjajah Afrika, Asia, Timur Tengah, termasuk ke Amerika Latin, termasuk Filipina. Itu dijajah oleh Eropa. Eropa antara lain Inggris menjajah Mesir, gitu. Timur Tengah itu menjajah Mesir. Kemudian kalau Asia itu menjajah Malaysia, India, Pakistan. Kemudian Amerika Serikat, yang sekarang Amerika Serikat itu dijajah Inggris. Kalau Kanada itu dijajah Prancis. Kemudian Portugis atau Spanyol menjajah Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, negara-negara Amerika Latin lah. Filipina, ya, termasuk Timur atau sekarang Timor Leste itu bekas jajahan Portugis. Sementara Belanda menjajah Indonesia, Suriname, ya. Italia menjajah Aljazair Prancis, ya. Negara Afrika itu dijajah Italia seperti Libya, ya. Itu dijajah Italia. Sejak tahun 1090, negara-negara Eropa yang notabene Kristen ini menjajah Afrika, menjajah Asia, dengan terkenal dengan pasukan atau bangsa Prank, ya. Mereka menjajah negara-negara itu dalam rangka mencari rempah-rempah, ya, untuk menghangatkan tubuh mereka dari hawa dingin. Karena negara Eropa ini negara salju, negara yang mempunyai 4 musim semi, musim spring, ya, spring, autumn musim dingin, spring musim semi, musim apalagi musim panas, ya, musim bunga. Ada 4 musim. Antara lain yang paling ekstrim itu musim dingin, autumn. Untuk survive, untuk menyambung hidup, mereka harus menghangatkan tubuh mereka. Dan alat penghangat tubuh ini adanya di Eropa, di Asia. Seperti di Indonesia ini, rempah-rempah itu yang dibutuhkan oleh Belanda itu. Rempah-rempah itu seperti lada, cabai, kayu manis, jahe, itu kan rempah-rempah, ya, yang untuk diolah menjadi minuman atau makanan yang menghangatkan tubuh mereka. Dan akhirnya nanti timbullah tambang emas, ya, tambang minyak, BBM, ya, dan tambang-tambang lainnya kebutuhan hidup. Itu namanya G pertama, gold. Jadi orang-orang Eropa ini menjajah negara-negara lain itu dalam rangka gold, mencari emas, gitu.
mencari properti, kekayaan, harta benda ya, yang tadi itu yang sebutkan. Dan juga akhirnya mencari tempat-tempat untuk pemasaran produksi mereka. Pada saat itu kan timbul era produksi gitu. Jadi banyak produksi yang harus dipasarkan untuk mencari daerah pasar. Mereka menjajah negara-negara lain supaya produksi-produksi mereka itu bisa terjual di negara-negara jajahan. Yang kedua itu glory, glorious ya, untuk kemuliaan, kejayaan negara mereka. Yang ketiganya itu God, ya, Tuhan, agama Kristen mereka, Protestan dan Katolik ya. Kalau Belanda itu kan Protestan, Katolik itu Italia ya, Katolik itu Spanyol, Portugis ya. Termasuk Rusia itu menjajah negara negara-negara yang telah ditaklukkan Turki Utsmani itu dijajah, diambil alih oleh Rusia. Seperti Uzbekistan, Kirgistan itu kan daerah-daerah wilayah Turki Utsmani. Seperti negara-negara Balkan itu dulu negara-negara taklukan Kaisar atau Kekhalifahan Turki Ottoman atau Utsmani. Kemudian di setiap negara jajahan itu timbullah perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang untuk memerdekakan diri mereka dari penjajahan negara-negara penjajah mereka. Seperti di Indonesia ini timbullah Haji Omar Sakit Cokro-Minoto dari pihak Islam ini. Ya, kemudian Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya timbul pejuang-pejuang dari raja-raja kesultanan yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Seperti di Jawa timbul Pangeran Diponegoro, di Padang, di Sumatera Barat timbul Imam Bonjol, di Kalimantan timbul Sultan Hasanuddin, di Maluku Utara Tidore, Ternate itu Patimura. Ini rata-rata Islam. Patimura kan Islam sebenarnya, dia bukan Kristen dia. Jadi sultan-sultan atau raja-raja Islam yang ada di Nusantara ini memberontak terhadap kolonial Belanda yang menjajah Indonesia. Dari negara-negara Muslim yang dijajah negara-negara Eropa yang notabene Kristen karena kelemahan Turki Utsmani yang kalah dengan negara sekutu. Itu dulu bisa sampaikan, nanti kita sambung lagi karena terdengar azan subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.